Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan Market Buzz yang akan mengulas sejumlah informasi seputar pasar modal dan juga rekomendasinya. Tapi sebelum kita berbincang bersama dengan analis pada pagi hari ini pemirsa, kami hadirkan untuk Anda data terkait dengan agenda ekonomi global. Dari Amerika Serikat ada indeks ketenagakerjaan, kemudian dari Eropa ada PMI manufaktur, kemudian dari Jerman pidato Buba, dan juga dari Prancis ada neraca anggaran pemerintah dan PMI manufaktur dari Spanyol. Dari agenda emiten pemirsa ada rapat umum pemegang saham, kemudian ada DPS dividen tunai interim dari DVLA, dividen tunai interim dari SIDO. Itu dia pemirsa beberapa agenda dari emiten untuk Senin 4 November 2024. Update dari Bursa Asia, apakah mengikuti bursa global yang cenderung menguat di akhir pekan? Ataukah justru sama seperti IHSG? Kita lihat Nikkei turun hampir 3% pemirsa. Kemudian Setaim Singapura naik 0,35%, Kospi naik 1,35%, Hang Seng naik 0,93%. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana antisipasi hasil Pilpres dari Amerika Serikat yang akan berlangsung pada pekan ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Praska Prutantio yang merupakan CEO Advisor.id. Pak Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prita. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Praska. Tentunya banyak sentimen yang menjadi perhatian di pekan ini khususnya dari global ya. Ada Pilpres Amerika Serikat dan sehari setelah itu adalah pertemuan dari The Fed yang diproyeksi akan kembali memangkas suku bunga. Satu-satu kita ke Pilpres Amerika Serikat terlebih dahulu. Apa yang perlu diantisipasi, benar nggak sih bahwa memprediksi siapa pemenangnya ini agak-agak sulit karena sangat ketat persaingannya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Prita. Jadi terkait dengan isu di minggu ini memang betul ada 3 hal ya. Tapi kalau saya melihat ada 4 ya, tidak hanya dari pemilu Amerika Serikat, tapi juga dari The Fed dan juga rilis GDP kita ya per hari ini juga ya, GDP per kuartal 3 ini proyeksi melambat ya, harapannya itu mentok di 5%, meskipun beberapa sinyal mengindikasikan bisa potensi turun di bawah 5%. Dan yang keempat ada juga rilis data manufaktur dari Tiongkok seperti itu, meskipun secara impact mungkin tidak sesignifikan data dari Amerika Serikat, tapi empat hal tersebut menurut saya di sini menjadi hal yang paling concern di minggu ini. Dan tambah lagi juga inflasi di Tiongkok mungkin akan dirilis di hari Kamis dan Jumat ya, untuk minggu ini yang menjadi concern juga seperti itu. Baik, mungkin dari sisi yang Amerika Serikat tadi pemilu memang karena dari sisi hasil polling ya dari sumber New York Times yang saya lihat di sini memang cara National Polling Average System memang tampak Kamala Harris lebih diunggulkan dari sekitar 49% dan Trump di 40%, artinya masih cukup bersaing tipis ya. Di sini yang membuat pasar masih wait and see terkait dengan hasil pemilu Amerika Serikat yang mungkin bisa dipastikan dalam waktu 1-2 hari sudah cukup final secara hasil seperti itu. Dan juga kalau kita lihat kan pasar tampaknya lebih mengantisipasi siapapun yang menang, ini akan diantisipasi dampaknya ke depan. Terutama kalau kita lihat dari calon presiden Donald Trump, tentu saja diantisipasi ada bagaimana dengan kebijakan perang dagang ya, mengenai tarif terhadap lawan utama dari Tiongkok ya, di sini yang menjadi sorotan karena ini juga bisa memicu lagi nanti perlambatan ekonomi di tengah kondisi ekonomi saat ini mencoba untuk bangkit dengan era bunga yang lebih rendah, meskipun di era Trump tentu saja stimulus atau kebijakan pro bunga rendah itu sangat diunggulkan seperti itu. Sementara kalau Kamala Harris ini kan lebih kepada masalah sentimen geopolitik yang saat ini menjadi pemicu pasar bersikap wait and see karena memicu volatilitas harga komoditas terutama di geopolitik di Timur Tengah dan juga di masalah Ukraina Rusia yang saat ini bisa dikatakan masih belum selesai seperti itu. Dari pengamatan Anda mengenai pelaku pasar domestik, lebih senang kira-kira yang menang siapa nih Pak Praska? Kalau saya melihatnya masih memungkinkan ya, tampaknya lebih ke calon presiden dari Kamala Harris ya seperti itu, karena secara kebijakan bunga rendah tentu akan dilanjutkan karena memang untuk menopang pertumbuhan, tapi paling tidak untuk meminimalkan perang dagang ini yang paling tidak jangan terjadi dulu, karena kan di tengah sentimen geopolitik masih berlanjut, kalau dua-duanya berjalan ini kan tampaknya masih agak berat ya buat pemulihan ekonomi global, apalagi sama-sama saat ini ekonomi tampaknya secara sektoril ya, manufacture index baik di
Tiongkok, kemudian di Amerika, di kita juga, di beberapa negara di Uni Eropa juga sudah mulai menurun seperti itu. Baik, jadi Anda melihat bahwa lebih tertarik ke Kamala Harris ya? Ya. Baik. Nah, apa yang perlu diantisipasi ketika mungkin yang menang justru Trump atau yang menang justru Kamala Harris nih? Langkah apa yang perlu dilakukan oleh pelaku pasar di domestik kita di pekan ini untuk Ya, ketika salah satunya yang menang begitu? Misalnya kita ke Kamala Harris dulu. Sebaiknya apa ya. yang dilakukan? Apakah mengambil posisi kalau itu memang benar yang menang Kamala Harris atau justru saat ini ketika indeks harga saham gabungan kan kita turunnya lebih dari 1% di Jumat dan sudah ada di 7.400-an lagi. Ya, ya, baik. Jadi kalau saya sih melihatnya pasar tanpa melihat siapapun pemenangnya karena masing-masing punya sisi yang perlu diwaspadai ya. Terutama memang kalau dari segi Presiden Donald Trump lebih concern pada perandaian memang isunya akan lebih signifikan Hmm, menurut saya seperti itu. Eh, jadi kalau saya melihatnya investor lebih disarankan untuk bisa melakukan apa namanya average down ya. Jadi transaksi itu investasinya pola-polanya itu lebih sifatnya wait and see. Jadi wait and see. mengantisipasi tekanan dengan mengakumulasi saham-saham yang kembali terkoreksi ya keguguran, terutama di kita bicara sektor-sektor dari perbankan, kemudian dari barang konsumer ya, terus kemudian apa namanya energi ya kan yang saat ini sedang terkoreksi di tengah juga harga komoditas juga saat ini sedang terkoreksi ya karena mengantisipasi ketidakpastian jangka pendek ini yang perlu diwaspadai atau diambil oleh investor dalam menyiasati investasi saham dalam minggu ini Baik, Pak terutama Praska. seperti Jadi Anda itu. melihat pelemahan yang terjadi saat ini hanya sementara sambil mengantisipasi ketidakpastian jangka pendek ini. Siapapun nanti pemenangnya, mungkin market akan meng-adjust lagi begitu ya, apa yang harus Ya, dilakukan. Tapi Anda melihat trennya sebenarnya ini masih akan naik, hanya saja untuk jangka pendek ini diantisipasi dulu, makanya terjadi pelemahan seperti itu ya. ya, Oke. baik. Bagaimana dengan sehari setelahnya? The Fed akan melakukan pertemuan yang diprediksi tetap akan memangkas suku bunga. Banyak yang menganalisis sekitar 25 basis poin. Anda setuju tidak? Ya, baik. Jadi kalau dilihat memang sini dengan apa ya, dengan probabilitas yang sekarang sudah 98,9 yang per tanggal hari ini saya buka dan sempat kemarin bahkan sempat 100% ya tingkat kepercayaan diri untuk pangkas 20 basis point lagi ke level 4,75 ya. Ini memang tampaknya sudah diantisipasi pasar. Jadi sentimen tersebut tampaknya bagi saya lihatnya itu sudah tidak terlalu menarik buat pasar. Seperti itu. Tampaknya justru pasar menarik melihat bagaimana nih hasil pemilu Amerika Serikat, kemudian juga mungkin bagaimana dari sisi apa namanya kondisi dari ekonomi Tiongkok yang notabene di sini kan setelah pemerintah Tiongkok dan juga Bank Sentral Cina juga melakukan pemangkasan bunga ya, loan time rate dipangkas cukup signifikan ya untuk menopang ekonomi. Di sini mereka pengen lihat bagaimana kondisi dari inflasi di sana juga apakah mengalami perbaikan atau tidak seperti itu. Sebelum apa namanya mungkin juga melanjutkan dari hasil pemilu Amerika Serikat yang sudah terjadi duluan dirilisnya di sekitar tanggal 4, 5, dan 6 kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu Mbak Prisa yang saya lihat di sini dampak yang bisa diantisipasi oleh investor. Baik, jadi Anda merasa bahwa ini sebenarnya sudah di price in begitu ya. Tapi Anda melihat ada peluang memang Ya, pemotongan 25 basis poin atau lebih besar? secara secara peluang betul ya sudah sesuai ekspektasi jika terjadi nanti. Jadi memang pasar mengharapkan turun 20 basis point Baik. karena inflasi di Amerika Serikat pun juga kalau kita lihat kan secara data di sini Hmm. masih tampak apa namanya mengalami penurunan ya belum tidak kembali tidak kembali meningkat. Jadi contoh inflasi kemarin masih 2,4% secara year on Hmm. year per September belum Berarti lagi memang dirilis lagi yang mendukung adanya Oktober. pemotongan suku bunga begitu ya? Ya masih mendukung Tapi seperti itu. bagaimana kalau misalnya tetap atau lebih besar menjadi tidak mungkin ya 50 basis poin atau tetap gitu ya? Baik, jadi memang di sini kalau kita lihat respon yang agak sedikit pesimis itu terjadi di pasar obligasi ya. Yield US Treasury itu justru di saat menjelang 7 November nanti pemangkasan yield obligasi Amerika malah makin naik lagi ke Hmm. 4,39 yang mengindikasikan tampaknya di sini ada kekhawatiran jangka panjang ya meskipun dari sisi Bank Sentral melakukan pemangkasan suku bunga ya di mana dari sisi sentimen pasar obligasi melihat bahwa dengan menunjukkan perlambatan di ekonomi Amerika Serikat terutama di apa namanya manufacture index ya di Mhm. sini inilah yang membuat para investor cenderung melakukan pelepasan terhadap pasar obligasi sehingga menimbulkan kenaikan
imbal hasil. Kira-kira seperti jadi memang fokusnya lebih kepada sektoril yang mulai saat ini disoroti oleh para pelaku pasar, tidak Baik, lagi hanya melihat pada inflasi melambat, bunga turun, kemudian itu menimbulkan harapan maka pasar modal akan naik, enggak juga. baik. Orang lagi-lagi lihat tampaknya ke sektoril ya, kira-kira seperti itu. Baik, jadi Anda tetap merekomendasikan untuk melakukan buy on weakness ya terhadap saham-saham yang sudah Ya, mengalami pelemahan dengan sektor yang Anda sebutkan tadi. Oke, Anda tadi baik, ya, ya. menambahkan sentimennya dari dalam negeri adalah GDP Indonesia kuartal ketiga yang akan Ya, dirilis hari ini ya. betul, ya, Anda tanggal bilang 4. kemungkinannya akan melambat. Apa yang perlu dilakukan kalau memang nantinya benar-benar melambat? Emiten apa yang kemungkinan akan terdampak jangka pendek? Ya, jadi kalau saya melihat di sini, sebenarnya pasar saham kita koreksi 2,5% dari seminggu terakhir ya, itu sudah merespon hal-hal yang mungkin kurang bagus ya di minggu ini menurut saya. Jadi koreksi IHSG dari level 7.778 ya, Mhm, puncak setelah pelantikan presiden, wakil presiden dan juga para menteri, kemudian ya, para pelaku pasar mulai cenderung net sell ya, termasuk investor asing saya rekap di sini mau seminggu terakhir bahkan sebulan terakhir tuh net sell sekitar 5,75 triliun sekaligus menghapus record net buy tadi year to date sempat surplus kembali sekarang net sell lagi 6,6 triliun di pasar reguler. betul. Artinya investor ini tampaknya minggu-minggu krusial ini sudah di apa ya di price in dulu, Antisipasi. diserap Oh dulu ya. nih efek jeleknya dulu seperti meskipun secara teknikal mungkin terdapat gap bawah di level 7505 ya, dan another lower gap ya itu di level 7.366 nih kalau kita bicara sangat worst skenario ya, tapi paling tidak untuk level support 7.500 sudah mulai sedikit lagi tersentuh. Jadi menurut saya memang antisipasi terhadap tadi GDP itu yang melambat, dan memang kalau kita lihat di sini kan dari loan growth ya, penyaluran kredit melambat, inflasi kita deflasi kemarin berapa 5 bulan berturut-turut ya, meskipun kemarin Oktober kita akhirnya kembali deflasi, maksudnya inflasi 0,08, tapi menurut saya itu cukup tipis, tidak cukup kuat. Artinya memang tetap pelemahan daya beli, indeks manufaktur kita yang melambat ke 49,2 ya, ini mengindikasikan bahwa sektor real kita juga saat ini sudah sedang tertekan ya, termasuk ya isu PHK dan sebagainya. Jadi memang sektor yang tertekan saat ini dari sisi bahan konsumen primer ya kan, dan kejatuhan dari beberapa sektor lainnya, diantaranya seperti sektor apa namanya keuangan, infrastruktur ya kan, kemudian energi juga saat ini memang masih dalam tekanan, dan juga transportasi logistik yang memang paling tertekan dalam seminggu kemarin. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti Anda melihat ada Ya, peluang dari GDP rilisnya agak melambat pada kuartal ketiga ya. 2024 yang akan dirilis hari ini, kemungkinannya di bawah 5% ya? Kalau prediksi kami di kisaran apa namanya dari 4,9 sampai 5% seperti itu kira-kira. 4,9 sampai dengan 5%, itu dia GDP-nya. Dan Anda Ya, melihat bahwa rentetan sentimen-sentimen negatif tersebut seharusnya memang sudah di-price in, melihat net foreign ya, sale asing ya yang hampir ya, ya lebih dari 6 triliun year to date. Padahal sempat sudah ya, positif begitu ya. Jadi ketika itu benar-benar sudah terrealisasi nantinya datanya sudah rilis, Anda melihat ada peluang pembalikan arah ya. rebound. Ya, Baik, betul. saham-saham Dan apa yang rupiah pun juga melemah saat ini kan seperti iya, itu. Ya. 15.800. Di tengah sentimen tersebut dan masih sedikit lagi agar kepastian itu menjadi Ya, nyata, apa saham-saham yang Anda rekomendasikan? Kita ulas nanti di segmen berikutnya pemirsa, baik, usai jeda, baik. tetaplah bersama kami di Market Buzz.